Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada dan selalu semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Nah, bertemu lagi dengan saya, Romeo Ronaldo, dalam podcast Dinkes Muba, Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Sobat Sehat, tema ataupun topik pembahasan podcast kita pada hari ini yaitu mengenai pelayanan kesehatan haji. Di mana beberapa waktu yang lalu, Dinas Kesehatan Musi Banyuasin meraih penghargaan terbaik kedua dalam pelaksanaan ataupun pelayanan kesehatan haji tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Nah, untuk membahas lebih lanjut lagi atau membahas lebih dalam lagi mengenai pelayanan kesehatan haji ini, sekarang saya sudah bersama dua orang narasumber yang membidangi kesehatan haji di Dinas Kesehatan Musi Banyuasin. Yang pertama kita sapa ada Ibu Imelda Marsalina, SKM MKes. Yang kedua ada Ibu Desi Astuti, AMKG SKM. Assalamualaikum. Oke. Nah, Bu Imelda juga Ibu Desi, beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah Ya, kita Dinas Kesehatan Musi Banyuasin itu mendapatkan penghargaan dalam memberikan pelayanan kesehatan haji tingkat Provinsi Sumatera Selatan, terbaik kedua. ya, ini. Nah, selaku yang membidangi kesehatan haji di Dinkes Muba, itu bagaimana perasaannya, Ibu Imelda dan juga Ibu Desi, Ya, setelah mendapatkan penghargaan ini? saya dulu ya, Bu Desi. Jadi yang pastinya senang ya, senang, bangga, dan juga ada rasa surprise-nya. Iya. Karena selama ini kegiatan pelayanan haji Mm-mm. kita itu belum pernah mendapat penghargaan. Jadi setiap evaluasi kami cuma melihat apa dinas kesehatan lain yang mendapatkan penghargaan. Jadi pas kegiatan evaluasi kemarin begitu dipanggil bahwa MUBA dapat pelayanan kesehatan haji yang kedua itu sangat senang. Senang bercampur dengan bangga juga ya, Iya Bu ya? benar. Ya. Oke. Nah, Sobat Sehat tentunya melaksanakan atau untuk pergi haji itu merupakan impian terbesar bagi umat muslim sedunia. Nah, tentunya untuk melaksanakan ibadah haji ini, kita perlu persiapan-persiapan agar nantinya tidak ada kendala-kendala yang kita alami selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Nah, jadi untuk mempersiapkan kita melaksanakan ibadah haji supaya nanti tidak ada gangguan atau kendala di tanah suci, itu kira-kira kalau misalkan untuk persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji sendiri itu apa-apa saja, Bu? Ibu Desi dulu. Kalau persyaratan mungkin ya cenderung ke pertama, bagi jamaah haji yang memang memiliki faktor risiko penyakit itu dilakukan pengendalian faktor risikonya. Jadi Hmm. bagi yang sudah punya penyakit silakan berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Bagi yang tidak memiliki penyakit tetap menjaga kesehatan, pola makan dan jangan lupa olahraga. Ya, Jadi kita ibadah haji itu ibadah fisik, betul. butuh tenaga untuk berjalan minimal 1,6 kilometer. Jadi mulai sekarang diusahakan bagi jamaah haji untuk mulai mengatur olahraga di pagi hari minimal 1,6 berjalan, tapi diusahakan semampunya. Oke. Boleh Nah, jadi cerita? ya silakan Ibu Imelda. Begini, ibadah haji itu benar kata Ibu Desi tadi ibadah fisik ya, karena sebagian besar itu memerlukan tenaga dan fisik dalam melakukan ibadah. Jadi kalau dari segi kesehatan kami itu namanya istiqoah. Mm-mm. Istiqoah itu artinya mampu, mampu dari segi kesehatan baik fisik maupun mental. Jadi selain fisik juga mental. Jadi ibadah haji itu eh, kita kan pada saat pemeriksaan sampai pelunasan itu waktunya sangat sedikit. Singkat ya, Heeh, Bu ya. sangat singkat. Jadi, jadi waktu pemeriksaan pertama itu, hasil pemeriksaannya akan keluar, segera keluar. Kemudian apabila hasilnya isi doa, mereka berhak untuk melakukan pelunasan. Nah, jarak yang singkat itu, ada kadangkala penyakit yang tidak bisa diturunkan dalam waktu yang singkat. Iya. Nah, jadi sebaiknya bila jamaah haji, calon jamaah haji sudah mendapat info dari Kemenak bahwa dia akan berangkat pada tahun itu, sebaiknya melakukan pemeriksaan MCU dulu terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat faktor resiko apa mereka. Seperti kata Bu Desi tadi, apa gula darahnya tinggi, apa tekanan darahnya tinggi. Nah, bila sudah ada tahu penyakit-penyakit mereka, resiko-resiko penyakit mereka untuk segera berobat. Hmm. Karena apabila menunggu hasil pemeriksa dari
kegiatan kita pelaksanaan haji itu waktunya sangat terbatas. Dari pemeriksaan itu seperti, kegiatan kita tahun ini bulan Januari, pemeriksaan pertengahan Januari, sedangkan Februari sudah, harus keluar, Hasil. hasil istitoah atau tidak. Ada penyakit seperti HBsAg itu, HBS1 C itu memerlukan 1 bulan untuk pengobatan, sedangkan jaraknya cuma 2 minggu. Jadi kan itu kalau kita ikuti itu tidak akan bisa istitoahnya, tidak akan keluar. Ya, untung aja waktu tahun ini itu ada apa toleransi waktu. Jadi untuk pelunasan itu diperpanjang lagi 1 bulan. Jadi bisa untuk pengobatan. Jadi kami sarankan kalau misalnya ada teman-teman, ibu bapak yang sudah mendapatkan info bahwa berangkat tahun ini untuk segera melakukan pemeriksaan biar bisa diketahui penyakit-penyakit apa yang mereka derita. Apabila sudah diketahui, segera berobat, Iya, supaya ya. bisa segera diintervensi ya, Jadi Bu, ya. anggap saja waktu kita Mm-mm. pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas itu tes. Iya, Ya. Jadi sebelum tes dilakukanlah persiapan, betul. ya. Nah, Itu. jadi ini suatu informasi yang penting nih Sobat Sehat. Iya. Jadi kalau misalkan ada nih Sobat Sehat yang berencana ataupun mungkin yang sudah terdaftar untuk melaksanakan ibadah haji dalam waktu yang dekat atau mungkin yang tahun ini. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh kedua orang narasumber kita tadi, itu persiapan kita itu tidak hanya dari segi finansial saja. Nah, tapi yang terpenting itu adalah persiapan fisik dan mental. Nah, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Imelda tadi juga, bahwasannya ibadah haji ini itu merupakan ibadah fisik. Nah, jadi sudah seharusnya mulai dari sekarang persiapkanlah fisik dan tentunya kesehatan bagi sobat-sobat semua yang akan melaksanakan Hmm, ibadah haji. ya. Oke, Ibu Imelda dan juga Bu Desi. Jadi kalau misalkan nih sudah mendapatkan data-data ataupun informasi Hmm. mengenai calon jemaah haji yang akan diberangkatkan, nah itu step-stepnya atau alurnya mulai dari persiapan sampai keberangkatan jemaah haji itu yaitu apa-apa saja, Bu? Oke. Jadi nanti biasanya kami mendapat data dari kantor Kementerian Agama. Mm-mm. Setelah mendapat data, data itu akan kami olah kembali. Jadi nanti jamaah haji itu akan dibagi ke dalam 9 puskesmas Oh, yang dikelompokkan ya, Bu, ya? Mm-mm. dikelompokkan menjadi ke dalam 9 puskesmas. 9 puskesmas itu adalah puskesmas yang sudah terlatih untuk pemeriksaan kesehatan haji. Jadi di MUBA tidak Ya. semua puskesmas melakukan pemeriksaan haji, hanya 9 puskesmas. Mm-mm. Setelah data itu dapat, nanti Ya. kami akan menghubungi jamaah haji, Calon tapi jemaah. dengan melakukan rapat terdahulu, rapat di Dinas Kesehatan, pembagian jumlah jamaah, kemudian nanti baru ada jadwal pemeriksaan. Baru nanti puskesmas melakukan pemeriksaan. Setelah ada hasil dari puskesmas, baru nanti hasil pemeriksaan rujukan dari puskesmas dibawalah ke MCU rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit kita ada 3 rumah sakit. Iya. Rumah sakit Sekayu, RSUD Rumah Sekayu, sakit Sungai Lilin, dan Rumah sakit Bayung Payung Kincir. Lencir. Di situ dilakukan pemeriksaan MCU. Oh, Nah, hasil MCU ini yang memasukkannya ke aplikasi Siskohatkes itu nanti pegawai rumah sakit tersebut. Jadi hasil pemeriksaan itu langsung terhubung di aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. mm, Disitulah penentuan istitoah tidak istitoah. Nanti ada jamaah yang bertanya, Ibu, kok istitoah saya belum keluar? iya. Nah, nanti kita cek lagi. Biasanya istitoah itu belum keluar apabila diagnosa misal hipertensi dengan tensi 180 Mm-mm. per 100. Itu otomatis masuk ke dalam istitoah sementara. Jadi punya evaluasi 1 bulan. 1 bulan tensinya turun, baru bisa kami masukkan kembali hasil pemeriksaan ulang, baru bisa pelunasan. Oh, Nah, oleh karena itu pemeriksaan kesehatan itu penting dan menjaga kesehatan itu penting karena penentuan keberangkatan haji itu dari segi kesehatan, dari istitoah. Kalau oke. istitoah kesehatannya tidak keluar di aplikasi Haji Pintar, otomatis jamaah haji tidak bisa melakukan pelunasan dan tidak bisa berangkat. Iya, jadi informasi juga nih untuk kita semua ya Bu ya, bahwasannya ternyata kalau misalkan sudah kita ditetapkan sebagai calon jemaah haji, itu tidak langsung pelunasan semua ya Bu ya. Ya. Ya, melainkan itu harus menjalani serangkaian pemeriksaan dulu yang nantinya apabila dinyatakan sudah istitoah atau dia nggak mampu untuk berangkat, nah baru nanti pelunasan ya Bu ya.
Oke. Nah, Ibu Melda, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Desi, itu kan tahap awal pemeriksaan itu adalah di tingkat puskesmas. Ya. Nah, itu karena sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Ibu ya, yang bisa melakukan pelayanan kesehatan haji Ya. ini. Nah, untuk pemeriksaan di puskesmas itu sendiri, itu berupa apa saja, Bu? Jadi pada tahun ini itu berbeda dengan tahun kemarin. Mm-mm. Jadi kalau pada tahun kemarin karena ada instruksi dari kepala dinas bahwa puskesmas kita itu sudah bagus, peralatannya juga sudah lengkap. Mm-mm. Jadi pada tahun kemarin itu semua pemeriksaan kami arahkan ke puskesmas. Ya. Jadi dari pemeriksaan darah, pemeriksaan fisik, semua pemeriksaan dilakukan di puskesmas. Mm-mm. Nah, tapi pada tahun ini ada keluar keputusan Menteri Mm-mm. Kesehatan bahwa pemeriksaan semuanya, yang pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen, Mm-mm. EKG, itu kan semuanya kemarin kecuali ronsen bisa Ya. dilakukan di puskesmas. Puskesmas. Ini semuanya diarahkan ke rumah Ke sakit. rumah sakit. Jadi puskesmas hanya melakukan pemeriksaan fisik, termasuk Mm-mm. anamnesa di situ, Iya. kemudian pemeriksaan ADL dan pemeriksaan kejiwaan. ADL itu untuk kognitifnya, Iya. apakah mampu atau tidak untuk beraktivitas. Oke. Nah, jadi ini Bu, kalau misalkan sudah dilakukan pemeriksaan, itu kan kalau misalkan terdapat indikasi-indikasi penyakit yang bisa menyebabkan si calon jemaah ini tidak bisa berangkat. Nah, jadi yang pengen kita ketahui itu juga Bu, itu penyakit-penyakit apa saja sih yang menyebabkan seorang calon jemaah haji ini menjadi tidak istiqomah? Ya, Mhm. itu kan banyak, tadi kan dari pemeriksaan, mungkin Mhm. saya cerita dulu tahun kemarin. Jadi kita itu ada kasus demensia Demensia. pada saat Oke. mau berangkat. Mhm. Jadi kasus demensia itu waktu di asrama Haji Sekayu Iya. itu kelihatan di ibunya ngoceh, ngoceh yang tidak Mhm. keruan, kadang misalnya ayamnya ketinggalan, ayamnya belum Mhm. dikasih makan, seperti itu. Betul. Jadi kami lihat ini sepertinya ada indikasi ke sana. Mhm. Terus waktu kami berharap di KKP, karena Iya. kami kan sudah bilang istiqomah dan juga keluarga sudah persiapan, kami Mhm. berharap di KKP itu tidak lolos. Iya. Dan ternyata di KKP itu tidak menentukan istiqomah atau tidak lagi, Mhm. tetapi menentukan layak terbang atau tidak. Oh, berarti Setelah loss jadinya, Bu, ya? akhirnya los di asrama haji Palembang itu demensianya semakin berat Oh. ibu tersebut. Dan ya waktu di sana dia ibadah hajinya cuman ibadah haji tidak jadi jamaah rumah sakit, Mhm. Mhm. jamaah haji. Jadi dia seluruh aktivitasnya di rumah sakit kecuali yang wajib-wajib dilakukan. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, jadi kami benar-benar perketat kemarin. Jadi pemeriksaan kejiwaan itu kemudian kami analisa kenapa ini ada yang lolos, ada yang ternyata ada beberapa jamaah Mhm. itu mengisi sendiri tes kejiwaan. Karena kita ada tes kejiwaan Iya, itu setiap kali disediakan berangkat haji, ya. kuesioner gitu ya, Bu, Ya, ya? disediakan kuesioner. Itu Mhm. kami juga sudah konsultasi ke bagian jiwa di sini. Iya. Kuesionernya itu seperti ini atau tidak. Mhm. Kemudian eh, dan kami lihat ternyata kuesioner itu diisi oleh pasien sendiri atau diisi oleh keluarga. Mhm. Kalau keluarga atau pasien pasti mencontek yang baik-baik kan? Betul, betul. Iya, biar bisa Lolos lolos, gitu ya? bisa Mhm. berangkat kan dari segi kejiwaan. Jadi pada tahun ini kami benar-benar kami datang, Iya. kami dampingi pasien itu dalam tes kejiwaan dan kognitif. Iya. Jadi seleksinya memang agak ketat Iya. kami. Belajar dari pengalaman ya, Bu, ya? Nah, jadi Mhm. begitu tahun itu ada tersaringlah demensia satu orang, kemudian yang nilai aktivitasnya juga kecil, Mhm. kemudian ada juga ternyata ada penyakit skizofren. Oh, Penyakit skizofrenia. skizofren kalau kita lihat, Mhm. kita tanya seperti ini, dia lagi minum obat itu bagus, Iya. bagus. Tapi kami dapat info bahwa pasien jiwa. Mhm. Kemudian kami telusuri dan kami lakukan konsultasi ke bagian dokter jiwa. Akhirnya ada beberapa jamaah kita yang tidak berangkat, Mmm. yang tidak istiqomah. Dinyatakan tidak istiqomah ya. Iya. Oke, berarti selain dari penyakit-penyakit fisik mungkin seperti kayak Mm, tensinya terlalu tinggi, itu ternyata juga itu pemeriksaan jiwa juga ya. aspek penting juga ya, Bu, untuk menentukan istiqomah atau tidak. Demensi. Kemudian kalau dia Gitu. skizofren, Mhm.
kemudian ADL-nya kurang, itu pasti tidak bisa. Iya, Ditambah lagi penyakit-penyakit berat, betul. seperti penyakit gagal ginjal, dia sudah Mhm. cuci darah, Iya. itu pasti tidak bisa berangkat. Mhm. Kemudian ada juga HIV, Iya. TBC, Mhm. kemudian HbA1c-nya eh, apa lebih ya, lebih dari 8,5. Mmm, Nah, itu tidak bisa berangkat. Itu ada semua kriterianya. Jadi ada beberapa jamaah seperti kata Bu Desi tadi, dari Kemenak dapat ya, kami data-data Kemenak 300 jamaah haji untuk berangkat. Ternyata 300 itu tidak bisa kami periksa semua karena ada beberapa jamaah yang tidak bisa dihubungi lagi. betul, Nomor karena teleponnya antriannya lama itu sudah ya, terlalu Bu, ya? ini, Betul, sudah iya. terlalu lama. Kemudian ada juga yang sudah meninggal, Mhm. ya, ada yang sakit berat, akhirnya itu tidak dilakukan pemeriksaan. Jadi pada saat pemeriksaan saja sudah beberapa yang sudah tidak bisa berangkat Mhm. ya, dari berangkat. Kemudian dari pemeriksaan di puskesmas, kemudian dari pemeriksaan rumah sakit. Nah, itu nanti mulai penapisan-penapisan. Oke. Ya, Jadi memang untuk, ini banyak saringannya berarti ya, Bu, ya? Jadi ya. harus lolos dulu di Puskesmas, nanti setelah lolos pemeriksaan di Puskesmas, lanjut lagi pemeriksaan di rumah sakit. Oke, kalau di rumah sakit itu pemeriksaannya apa-apa aja, Bu? Eh, Tadi kan sebenarnya sudah saya bilang di Mhm. depannya bahwa dulunya diperiksa di puskesmas, Oh, tapi iya. sekarang di rumah Rumah sakit. sakit, iya. Jadi seperti pemeriksaan darah rutin, kimia darah, Mhm. kemudian EKG, Mhm. kemudian TB, nah, Termasuk juga ya kesehatan termasuk jiwa tadi ya, Bu, ya, ya? jiwa di Oh, puskesmas. di juga di Puskesmas, Ya, oke. kecuali kalau misalnya ada rujukan, kita lanjutkan ke rumah sakit jiwanya, ya. Nah, jadi gini nih, Bu, kan setelah pemeriksaan di Puskesmas dan rumah sakit Hmm, itu kan nanti kan didapatkan hasil, ada yang istiqomah, ada yang tidak, tidak. Nah, jadi, nanti tindak lanjutnya seperti apa nih, Bu, bagi yang istiqomah dan yang tidak istiqomah ini? Nah, seperti yang Bu Desi tadi kan bilang itu ada yang, status kelulusannya itu kan, istiqomah sementara. ya. Nah, jadi bisa dijelaskan lagi kepada sobat sehat yang di rumah mungkin? Jadi kalau istitaah sementara itu kita masih ada waktu 1 bulan sebelum pelunasan. Tapi diingat 1 bulan sebelum pelunasan. Kalau pelunasan di bulan Mhm. 2, artinya di bulan 1 sudah pemeriksaan, sudah Ya, masuk di sudah aplikasi, dilakukan sudah pemeriksaan. dilakukan pemeriksaan, dan ada perbaikan tensi Oh, iya. bagi yang hipertensi. Mhm. Bagi yang HbA1c-nya tinggi di atas 8, Heeh. itu sudah di bawah 8. Oke. Baru bisa aplikasi mengeluarkan Kan dia istiqomah. istitaah. Heeh. Berarti kalau misalkan calon jemaah haji ini yang ditetapkan statusnya sebagai istilah sementara, berarti itu masih dikasih kesempatan untuk Ya, ini ya, Bu, ya, untuk diintervensi mengenai penyakit-penyakitnya itu supaya nanti bisa kita dilakukan pengobatan sehingga nanti menjadi layak istiqomah. atau istiqomah penuh untuk berangkat gitu ya, Bu, ya. Ya, benar. Oke. Jadi tensi itu ada kalau dulu kan tidak ada batasan tensi. Ya, Kalau sekarang 180 per 110 itu tidak istiqomah. tidak istiqomah. Ya, jadi kalau dulu ada yang 220 masih bisa berangkat. Oh, Ya, oke. sekarang lebih diperketat lagi. Oke, siap. Nah, terus setelah ini Bu, setelah lulus pemeriksaan di Puskesmas, sesudah lulus di rumah sakit, sehingga nanti setelah diinput di aplikasi apa tadi namanya Bu, lupa juga. Siskat. Iya, Siskohat itu kan sudah jalan situ nih. Nah, terus alur selanjutnya apa? Untuk selanjutnya biasanya ada pembinaan. Pembinaan. Nanti Dinas Kesehatan bersama Puskesmas melakukan pembinaan kesehatan kepada jemaah haji Mm-mm. tentang bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana tips-tips menjaga kesehatan selama di Arab Saudi. Nanti ada pembinaan dari Dinas Iya. Kesehatan dan ada juga pencatatan obat. Heeh. Pencatatan obat yang akan dibawa selama di Arab Saudi. Iya, iya. Jadi terus dipantau terus ya Bu ya ini ya, Ya, status kesehatannya. tapi pemeriksaan itu kadang-kadang kami itu terus. Mm. Terus jadi walaupun sudah ada yang isi toat, tapi masih ada masih melakukan pemeriksaan untuk jamaah Mm. karena ada yang tidak isi doa tadi dilimpahkan ke anaknya. Iya, Ke anaknya. Jadi betul. anaknya kami lakukan pemeriksaan Iya. lagi. Jadi kami kadang tidak bisa menentukan kalau orang bertanya, berapa jumlah jamaah mubah? Kalau belum sudah sampai asrama haji, kami belum Bisa. bisa karena masih ada penambahan-penambahan jamaah haji. Misalnya yang tidak istiqomah tadi, tidak istiqomah dilimpahkan ke anaknya. Atau mungkin yang mohon maaf yang sudah meninggal dunia gitu ya Bu Ya, ya. kalau sudah Oke. meninggal dunia, kami langsung pelimpahan ke anaknya.
pemeriksaan. Tapi kalau yang misalnya hasil pemeriksaan ternyata tidak istiqoah, Mm-mm. itu kan ada prosesnya. Ya, Nah, itu baru yang lain sudah melakukan pembinaan, dia masih melakukan pemeriksaan. Jadi terus ada penambahan-penambahan. iya. Jadi tidak bisa langsung difikskan berapa jumlah ininya Mm-mm. ya, Bu ya. Heeh. Oke. Akhirnya pada tahun kemarin 270 jamaah, 270 Dari yang TKA. awalnya itu berapa, Bu? Dari 300. Dari 300-an, nah terus nanti baru 270 yang benar-benar layak untuk Berangkat. berangkat. Oke. Tapi kalau yang benar-benar dari hasil pemeriksaan itu, karena kan ada waktu pemeriksaan, pasien itu jamaah datang, dia bilang dia gagal ginjal sudah cuci darah. Itu kami langsung cut-kan. Oh Jadi iya. Bu lebih baik Dilimpahkan. dilimpahkan ke anaknya daripada ibu melakukan pemeriksaan, nanti prosesnya lama, Iya, nanti pelimpahan anaknya juga kan butuh proses. betul betul. Lebih baik dari pertama ibu urus ke Kemenak, bahwa Mm-mm. dilimpahkan ke anaknya. Iya. Nah, Karena kadang-kadang mm-mm. keluarga masih keberatan Iya. karena dia sudah katanya pengalaman waktu umroh kemarin katanya cuci darah masih bisa. Mm-mm. Ya, tapi setelah kami temui jamaah tersebut, dia baru percaya, oh iya bener nih ya, Iya, ngapo katanya tidak boleh yang betul. gagal gini. Beda umroh dengan Haji. haji. Iya, ternyata haji itu lebih berat. Ya. Iya, Sementara kalau misalnya dari Dinkes sendiri itu udah dikejar-kejar deadline gitu iya, kan. iya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, Mm, kalau misalkan ini Bu, tahap selanjutnya apa? Kalau misalkan sudah lolos pemeriksaan semua. ya. Pembinaan Oh iya, kita pilih setelah sendiri. pembinaan. Ya, jadi pembinaan itu kami kan pantau. Jadi kami sudah urutkan resiko. Ini ternyata yang hipertensi ada berapa, Mm-mm. mana yang terbanyak. Ternyata penyakit hipertensi itu dari tahun ke tahun eh, Bet- menduduki yang paling tinggi. mm. Penyakit terbanyak dari jamaah haji itu kan. Nah, jadi kami lakukan pembinaan. Di sana pembinaan kami melibatkan tim TKHI. Oh iya, Ya, TKHI. Alhamdulillah tahun ini TKHI dari MUBA itu ada 3 orang yang lulus. alhamdulillah. Eh, 2 perawat, 1 dokter. Iya. Jadi itu kami libatkan untuk melakukan pemeriksaan. Mm-mm. Mungkin di sana juga salah satu kita menjadi terbaik ya. Iya. Ya. Jadi dokter itu sama perawat kami kasih kesempatan. Jadi hasil pemeriksaan itu dibawa oleh pasien, Mm. kemudian dilihatkan sama dokter, sama perawatnya. Jadi mereka bisa langsung mengasihkan nasihat, Iya. nasihat kepada jamaah. Oh ini hasil pemeriksaan bapak ini ada gula darahnya tinggi, Mm-mm. ini HB-nya masih kurang. Jadi ibu dikasihkan ini langsung Diberikan penyuluhan juga ya, Bu ya. langsung dikasih penyuluhan, langsung dikasih resep. Kemudian TKHI tadi langsung mengkelas-kelaskan. Iya, Oh, ini jamaah lansia, betul. ini jamaah resiko tinggi dengan Mm-mm. penyakit ini jamaah yang pendengarannya kurang. Iya. Nah, gitu. Jadi sudah dikelas-kelaskan oleh mereka. Mm. Jadi pada saat mereka sudah di tanah suci, di Arab, di kamar-kamar mereka sudah ditempelkan. Oh iya. Oh, ibu ini dengan penyakit Iya, ini, ibu sesuai ini dengan iya, kelas-kelasnya tadi ya, Bu ya. resiko Oke, tinggi. Jadi TKHI juga mudah memantaunya. betul. Dan juga penanganannya jadi tepat ya, Bu ya. Iya, Jadi, lebih tepat. oke. Terus kalau misalkan sudah siap untuk berangkat itu di asrama haji dulu atau gimana, Bu? Ya, ya asrama haji dulu. Di asrama haji itu dipantau lagi. Ya benar, di asrama haji itu kalau sebenarnya ya, Mm-mm. ini sebenarnya bahwa jamaah haji kalau sudah masuk asrama haji itu sudah harus dikarantina. Mereka Iya. tidak boleh lagi ngambil makanan, tidak boleh lagi dikirimi makanan sama keluarga, harus Benar benar-benar dijaga ya, Bu ya. nangkep itu dari dalam. Mm-mm. Dari yang diberikan oleh asrama haji. Betul. Ya. Kenapa? Kami saja diinstruksikan dari KKP Palembang untuk mengambil sampel setiap makanan. Mm-mm. Jadi misalnya dapat snack jam 9, itu sampelnya kami simpan. Oh, Simpan, masukkan kulkas, kemudian misalnya makan siang, sampelnya juga akan kami simpan. tujuannya untuk apa itu, Bu? Jadi kalau ada kasus kegawat daruratan, kasus KLB Mm-mm. misalnya, muntah, diare, itu Mm-mm. Cepat ditangani gitu bisa ya. dilihat apakah dari makanan atau dari Mm-mm. apa. Tapi kalau misalnya makanannya masih dari luar atau yang mereka bawa, itu kan tidak bisa kita susah cari sumbernya dari Padahal mana kita sudah penyebabnya. usaha mati-matian gitu ya, Bu, untuk mempersiapkan sebelum berangkat. Nah, takutnya nanti kan pas sudah di asrama haji, nah terjadi KLB Iya. gitu ya. Terus malam-malam Hmm. kita ronde. Ronde keliling ke Heeh. pasien-pasien memantau kesehatan. Nah, itu pada saat ronde itulah kami waktu ketemu dengan pasien demensia Oh, waktu tahun kemarin pada saat iya ronde iya iya. itu.
pasien itu tidak bisa diajak komunikasi Komunikasi. lagi, ya. Jadi ronde kami lihat Mm-mm. apakah pasien ini, kadang-kadang pasien itu tidak mau tidur, Mm-mm. mungkin mau nunggu berangkat takut kesiangan. Iya. Jadi Mungkin ada ada juga yang pertama kali mau naik pesawat iya, gini weh. stresnya. Jadi tingkat stresnya agak tinggi gitu. Jadi tensinya dan tinggi, iya naik. Ada juga waktu mau berangkat, kami cerita, aduh mau berangkat seminggu mau berangkat, ada yang pleset di kamar mandi, jadi patah tulang. Ya. Bukan patah, kesleo. Heeh. Jadi kami pemeriksaan. Kemudian ada yang kena serangan jantung, dirawat Aduh. di ICU. Banyak juga kejadian-kejadian yang unik berarti weh sebelum berangkat ya. Kata Ibu Desi tadi, setelah dinyatakan istimewa, ada waktu tunggu kan untuk berangkat, Mm. itu harus dijaga kesehatannya. Iya, iya. Jangan sampai, oh sudah lolos, sudah berangkat aku nih, jadi makan Mm-mm. sembarangan, Iya. kemudian tidak melakukan aktivitas olahraga, tidak dijaga kesehatan, begadang. Mm-mm. Akhirnya kesehatan mereka pada saat berangkat menjadi jelek. Iya. Itu banyak kasusnya. Jadi waktu pertama di sini dia sehat. Mm-mm. Begitu di Arab, kami ditelepon oleh petugas. Tapi tahun Mm-mm. kemarin tuh petugas kesehatan. Ini katanya ngapo urium kreatininnya tinggi, Iya, iya. melebihi batas normal sampai 10 kali lipat. Mm-mm. Jadi jamaah tersebut muntah-muntah terus. Lalu dilepas infus, muntah lagi. Nah, dari pelajaran tahun-tahun kemarin itulah kami belajar terus memperbaiki. Kami banyak ya kasus tahun kemarin tuh banyak sekali. Oke. Sampai ada yang dioperasi di Arab Saudi. Iya. Bypass ya. Dari memang tahun 2023 itu banyak sekali kesalahan-kesalahan. Banyak lansia. Banyak bukan kesalahan sebenarnya sih, banyak yang jadi Lansia. pembelajaran kami. Iya. Iya. Jadi pembelajaran kami untuk diperbaiki di tahun 2024. Nah, jadi gini Bu, kalau misalkan nih si calon jemaah ini sudah diberangkatkan, sudah berada di Arab Saudi, nah terus nanti kan itu kan memantau kesehatan mereka itu adalah tim dari TKHI. Ya. Nah, itu masih ada koordinasi nggak Bu antara TKI yang di Arab Saudi dengan petugas atau yang ada di dinas kesehatan Ya. gitu Bu? Kalau TKHI itu kan waktu di sana itu satu kloter itu 400 jamaah. 400 jemaah. 400 jamaah yang dilayani oleh mereka, sedangkan mereka cuma orang 3. Iya. Ya. Jadi kadang-kadang mereka tidak sempat untuk menelpon kita ya. Jadi Mm-mm. kami yang aktif Yang nanyain. aktif, Iya, jemput nanyain. bola ya Bu Ya. ya? Mm-mm. Gimana ya pasien kami ya, apalagi pasien yang pernah resiko tinggi ya. Risiko tinggi. Iya, Iya, pasien yang Iya. pernah jadi perhatian khusus kami. betul. Jadi resiko tinggi itu. Nah, itu kami tanyain terus. Kadang-kadang yang pasien resiko tinggi itu malah sehat di Iya, sana. Yang tidak, yang sehat bisa jadi jadi sakit, resiko. jadi risiko. Iya, di sana. Oke. Gitu. Iya. Nah, terus ini setelah jemaah haji ini melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi, terus ini kalau misalkan sudah balik ke Indonesia, nah itu penanganannya seperti apa, Bu? Ya, kalau sudah balik dari Indonesia itu kan nanti mereka sampai itu langsung di asrama haji, sampai di asrama haji Palembang, embarkasi nanti biasanya dikasih bimbingan, penyuluhan oleh KKP. Dan kami juga menyampaikan bahwa jemaah haji tetap melakukan isolasi mandiri kalau memiliki batuk, pilek, atau sesak kepala, sesak napas, Mm-mm. mata merah, dan badan terlihat kuning. Mm-mm. Karena ditakutkan jamaah haji tersebut membawa Penyakit penyakit yang dari luar. mm, Makanya kalau biasanya diusahakan kalau jamaah haji pulang sampai rumah itu mandi dulu baru ketemu keluarga. iya, betul. Jangan baju yang dipakai langsung peluk cium keluarga, Mm-mm. takutnya nanti penyakit yang dibawa dari luar itu malah menjadi sumber penyakit di rumah. Iya, Jadi di betul. situ juga kami tetap melakukan pemantauan kesehatan selama 21 hari. Pasca kepulangan Pasca ke Indonesia. kepulangan. Jadi kalau mereka ada rasa sesak, rasa batuk, mata merah, demam, segera ke fasilitas kesehatan terdekat, ke puskesmas terdekat dan mengatakan bahwa saya ini loh jamaah haji baru pulang. Mm-mm. Jadi puskesmas yang menerima keluhan itu bisa melakukan isolasi kepada jamaah tersebut Mm-mm. atau bila perlu melakukan kunjungan rumah. Hmm, seperti yang sudah diceritakan tadi sama Ibu Imel dan juga Ibu Desi, itu kan untuk pelayanan kesehatan haji kan lumayan berat ya Bu ya, dan juga tanggung jawabnya besar. Nah, jadi sekarang saya pengen tanya nih, bisa diceritakan nggak suka dukanya dalam memberikan pelayanan kesehatan haji ini Bu? Ya, Mungkin dari Bu Imelda dulu. kita ngomong sukanya dulu ya. Iya. Ya, kalau sukanya itu waktu jamaah
dinyatakan istiqomah itu kami senang sekali. Iya. Apalagi misalnya dari 300 jamaah yang dikasihkan itu ternyata istiqomah semua. Mm-mm. Itu kebahagiaan bagi kami. Iya. Mungkin jamaah tidak tahu bagaimana upaya kami agar Iya, di jamaah balik itu layarnya ya, istiqomah. Bu, ya. Ya, itu Mm-mm. pernah jamaah itu lupa bawa obat TB. Oh. Jamaah haji itu kan kalau sudah pengobatan selama 56 hari itu tidak menularkan lagi. Jadi dia bisa berangkat. Mm-mm. Tapi harus tetap minum obat. Iya. Itu jamaahnya tidak bawa obat. Nah, itu Kelupaan ya. kelupaan kalau ketahuan KKP itu tidak bisa berangkat jamaahnya. Mm-mm. Akhirnya kalau beli itu mahal Iya. obatnya. Jadi kita berupaya untuk mendatangkan obat dari Mm-mm. Dinkes, Iya. minta kirimkan obat ke Oh, Hikmat diantarin ke Universitas sana. ya, sampai tengah malam kami nunggu travelnya datang. Jadi kalau jamaah itu istiqomah, pulangnya juga sehat, selamat, itu menjadi kebahagiaan kami Iya. sendiri ya. Nah, kalau dukanya kita kan gini Pak Iya. Romi ya. Kalau misalnya Pak Romi mau berangkat haji, Iya. nunggu sudah 15 tahun. Betul. Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan, sudah cerita bahwa bersama tetangga, kiri kanan, keluarga Iya. bahwa akan Akan berangkat. berangkat nih. Tiba-tiba hasil pemeriksaannya jelek. Iya. Kalau kita ngomongnya, Pak Romi tidak bisa berangkat. Waduh, Gimana gimana ya? perasaan Pak Romi? Hancur lah, Bu. Secara Ya, kita udah sedih. persiapannya Ada panjang sedih. gitu ya. Pasti kan ada Heeh. malu kan mau berangkat ternyata Iya. tidak bisa berangkat. Ada juga kami datangi jamaah calon jamaah haji yang tidak berangkat itu datang jamaah haji, Mm-mm. kami lihat kondisi rumahnya. Iya. Jadi kondisi rumahnya itu sangat memprihatinkan. Mm. Jadi kami berpikir bahwa dia itu menabung, Iya. dia tidak memperdulikan untuk membeli finansial yang lain, Betul. tidak untuk memperbaiki rumah, tapi dia tujuannya untuk beribadah. Jadi Fokusnya untuk nabung, nabung buat haji gitu ya, Bu ya. nabung haji. Mm-mm. Ternyata hasil pemeriksaan dia tidak berangkat. Bagaimana perasaannya kan? Kita sendiri nggak tega untuk menyampaikan sebenarnya, Bu ya. Menyampaikannya, iya. Kalau mereka marah, mereka mencaci maki kami, itu wajar kami anggap. Iya. Ya, Betul. ya. Kecuali sudah main fisik kami, Heeh. tapi kalau sudah masih mencaci, menghina kami, itu kami biasa saja, Sudah Pak menjadi Romi. hal yang biasa ya, Iya, Bu ya. karena kami Oke. sudah mengerti perasaan mereka. Betul. Jadi pernah saya tulis, hari ini dimarahin jamaah haji, hal biasa. Iya. B aja, Sudah istilahnya. bikin diary juga Iya, ya, Bu ya. B aja, jadi biasa aja gitu. Betul, Iya, betul. jadi kami tuh akhirnya kami karena dari pengalaman bahwa kami dicaci-caci ya, Iya. nah, Iya, gitu. iya. Itu yang mencaci maki bukan satu orang, Betul. sekeluarga. Waduh. Oke. Jadi untuk kemudian strategi kami ngajak ustadz. Oh, iya, Ya, iya, iya. Ustadz dari Kemenak. Heeh. Ustadz tadi nyampaikan dulu bahwa haji itu panggilan, bahwa Iya, ini iya, iya. yang Diberi terbaik ya, pengertian gitu ya, pengertian. Bu ya. Iya, tapi masih aja kan masih marah. Ada juga jamaah haji yang kami nyatakan tidak berangkat, Mm-mm. itu mereka minta pemeriksaan ulang. Iya. Heeh. Supaya lebih meyakinkan mereka lagi ya, Bu Iya, ya. itu kan sebenarnya kalau pemeriksaan ulang kami tuh dilema. Iya. Pertama kami tidak enak sama dokter pemeriksanya. Betul. Jadi seolah-olah kami tidak menganggap mereka kompeten. Heeh. Padahal mereka kan sudah dilatih, Iya. dilakukan pembinaan agar bagaimana menjadi petugas Mm-mm. petugas periksa haji. Iya. Ya, begitu kami ngomong ini kita pemeriksaan ulang. Mungkin bagaimana perasaan mereka ada tersinggung. Iya, Kami bisa jadi ya, menganggap Bu tidak ya. itu. Ya, dilema kedua, jamaah tersebut keberatan. Mm-mm. Karena ada kasus bahwa hasil pemeriksaan itu jamaah tersebut demensia. Iya. Demensia, tetapi jamaah tersebut tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi Mm-mm. keluarganya menganggap bahwa demensia itu disebabkan karena dia tidak bisa bahasa Indonesia. Iya, padahal bukan itu sebenarnya Bukan ya, Bu itu. ya. Mm-mm. Akhirnya kami jalan keluar, kami ngasih pengertian sama dokter, sama perawat pemeriksa, Mm-mm. bahwa bukan karena kami tidak menganggap mereka terampil, kompeten Iya. untuk pemeriksaan, tapi ini untuk kepentingan jamaah haji. Akhirnya mereka mau melakukan pemeriksaan ulang, dan jamaah tadi kami suruh dampingi keluarga Hmm. untuk translate. Iya, Nah, iya. translate. Mm-mm. Dan mereka melihat sendiri hasil pemeriksaan itu kan. Nah, Iya. jadi begitu ternyata hasilnya tidak Layak, tidak. hasilnya demensia, Mm-mm. mereka untuk memuaskan hati mereka, kami juga melakukan rujukan, Bu Desi ya, melakukan Mm. rujukan ke dokter saraf, dokter saraf, ke dokter saraf, dan dokter saraf juga
menganggap itu bahwa demensia, diagnosanya demensia. Terus akhirnya keluarganya menerima juga, Bu? Keluarganya menerima. Menerima. Iya. Berat juga perjuangannya, Bu, ya. Iya, suka dukanya itu. Iya, betul. Sukanya lagi kalau misalnya pulang banyak dapat oleh-oleh Eh, biasanya. bonus ya, Bu, ya. Iya. Oke. Tapi itu tidak diharapkan kan. Mereka sehat, selamat itu Sudah sudah menjadi merupakan kebahagiaan bahagia. tersendiri, ya. Oke. Ibu Desi, gimana nih pengalamannya suka dukanya? Sebenarnya sama aja sih kayak itu Hmm, Ibu Imelda. Rasanya itu kalau mereka itu udah berangkat sudah plong, Iya, iya, lega. plong, lega. lega ya, Bu, Ada ya. tugas besar selesai. Betul. Kayak itu. Oke. Baik, nah ini terakhir nih Bu, karena tahun depan itu kan sudah lumayan dekat juga ya untuk ini keberangkatan haji ya untuk tahun 2024 ya Bu ya. Nah itu bisa nggak dikasih pesan-pesan kepada masyarakat di rumah, apalagi yang sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan untuk keberangkatan haji? Ya. Silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang merupakan calon jamaah haji Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyu Asin yang sudah mendapatkan info untuk berangkat, kami pesankan bahwa ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Jadi fisik, mental itu harus dipersiapkan selain finansial. Jadi kalau sudah mendapatkan info segera melakukan pemeriksaan. Jadi begitu tahu penyakit untuk segera berobat, kemudian untuk melakukan apa menjaga pola hidup sehat yang benar. Jadi pada saat pemeriksaan itu benar-benar pemeriksaannya sudah bagus. Mungkin itu saja. Ya. Dari mana sih? Ada yang mau saya? Kalau dari saya sih mungkin lebih menekankan untuk yang memiliki faktor risiko sama seperti Bu Imelda tadi, tapi lebih ke hipertensi, diabetes. Bagi yang memiliki penyakit diabetes dan sudah tahu punya penyakit diabetes, segera lakukan pemeriksaan HbA1c. Jadi bisa terkontrol saat pemeriksaan kesehatan jamaah haji untuk keberangkatan, HbA1c-nya sudah di bawah 8. Karena HbA1c itu 1 bulan waktunya dan belum tentu turunnya langsung ke bawah 8 angkanya. Jadi bagi yang mempunyai penyakit jantung, hipertensi, HbA1c itu diutamakan kalau bisa segera lakukan pemeriksaan. Benar. Nah, sobat sehat semua, itulah tadi podcast kita mengenai planning kesehatan haji untuk di hari ini. Ya, semoga untuk tahun-tahun kedepannya itu kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik lagi ya Bu Imelda ya, Ya, juga Bu Desi. Yang tahun ini kita mendapatkan peringkat 2, semoga tahun depan kita mendapatkan peringkat 1 amin. dalam pelayanan kesehatan haji ini. Iya. Baik, kami juga dari tim podcast Bongens itu mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan dan juga waktu dari Ibu Melda dan juga Ibu Desi untuk berbagi informasi yang sangat penting mengenai kesehatan haji. Baiklah, sobat sehat semua, untuk podcast kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk menyaksikan podcast-podcast kita yang selanjutnya. Baik, saya sendiri selaku host Rumi Ronaldo mohon undur diri dari hadapan Anda semua. Dan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sehat, kita pasti kaya. Dadah. Oke. Yes.